serious? Halo Sobat Serius. Kalian pasti sudah tidak asing lagi kan dengan tren yang satu ini? Selamat mendengarkan dan menyimak dari sudut pandang filsafat dan teori lainnya. Pernah dengar tren ini? Laki-laki tidak pernah bercerita. Di media sosial, kalimat ini jadi bahan guyonan. Dari nama Agus, meme lucu, sampai celetukan bahwa pria hanya bicara di dalam hati. Tapi, kalau kita tarik ke dalam, tren ini bukan sekadar humor. Sebenarnya, kalimat ini mencerminkan sesuatu yang jauh lebih besar. Mari kita mulai dari sini. Kenapa laki-laki? Kenapa bukan manusia tidak pernah bercerita? Ada bias sosial di sini. Selama ini, masyarakat cenderung memandang perempuan lebih ekspresif secara emosional. Sementara laki-laki, mereka dianggap lebih logis, lebih tangguh. Tapi, apakah benar? Secara biologis, penelitian dari Society for Neuroscience menyebutkan bahwa otak pria dan wanita sebenarnya sama-sama mampu mengolah emosi. Namun, laki-laki seringkali kurang terbiasa mengekspresikan emosi secara verbal. Ada penelitian dari John Gray yang menyebutkan bahwa laki-laki lebih cenderung menggunakan otak reptil, bagian otak yang bertanggung jawab untuk bertahan hidup. Jadi, ketika mereka menghadapi stres, responsnya adalah bertindak, bukan berbicara. Tapi, ini bukan hanya soal biologi. Ada sesuatu yang lebih mendalam. Budaya. Dalam teori sosial, konsep toxic masculinity menjelaskan bagaimana laki-laki diajarkan sejak kecil bahwa menunjukkan emosi adalah kelemahan. Mereka didorong untuk menahan diri, diam, dan tidak mengeluh. Bahkan, dalam filsafat timur seperti Konfusianisme, pria digambarkan sebagai yang, simbol kekuatan dan stabilitas. Artinya, mereka harus jadi gunung yang tidak pernah goyah. Tapi ini membawa kita pada paradoks. Kalau laki-laki terus diam, apakah mereka benar-benar kuat? Atau justru sedang hancur pelan-pelan di dalam? Filsuf Michel Foucault pernah bicara soal narasi kekuasaan. Menurutnya, kekuasaan itu tidak selalu berbentuk nyata. Kadang ia hadir dalam aturan yang tidak tertulis, seperti, pria harus tegar. Ini menciptakan tekanan yang tidak terlihat, tapi sangat nyata. Dari sisi psikologi, ini berbahaya. Penelitian dari American Psychological Association menunjukkan bahwa pria lebih rentan terhadap depresi dan bunuh diri dibandingkan perempuan. Tapi ironisnya, mereka jarang mencari bantuan. Kenapa? Karena mereka takut. Takut dianggap lemah, takut diejek, atau mungkin takut tidak dimengerti. Dan mungkin disinilah alasan tren laki-laki tidak pernah bercerita menjadi viral. Ini bukan hanya lelucon. Mungkin, ini adalah cara laki-laki, tanpa sadar, untuk memberitahu dunia bahwa mereka ingin didengar. Tapi, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Dari sisi filsafat, Aristoteles pernah bilang, manusia adalah makhluk sosial. Tapi jika setengah dari manusia diajarkan untuk diam, apakah itu berarti mereka kehilangan separuh kemanusiaannya? Lalu ada Jean-Paul Sartre, filsuf eksistensialis, yang percaya bahwa kebebasan sejati hanya bisa diraih ketika seseorang jujur dengan dirinya sendiri. Jadi, mungkin masalahnya bukan pada laki-laki yang tidak bercerita. Mungkin masalahnya ada pada kita, yang tidak pernah memberi ruang bagi mereka untuk bercerita. Dan sekarang, pertanyaannya kembali ke kita semua. Jika laki-laki tidak pernah bercerita, apakah itu sepenuhnya salah mereka? Atau mungkin, itu adalah cerminan bahwa kita, sebagai masyarakat, belum cukup dewasa untuk mendengarkan? Jadi, kalau semua ini hanya candaan, atau justru kenyataan yang pahit, apa kita sudah cukup serius memahaminya? Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini ya.